Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi BK di kisi-kisi bagian-bagian awal nih. Khususnya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang layanan BK komprehensif. Langsung aja kita mulai ke materinya. BK komprehensif itu sendiri adalah pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang dirancang secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa. Pada awalnya, sebelum ada BK komprehensif, yang sering kita kenal adalah BK Pola 17 dan lain sebagainya. Namun yang sekarang banyak digunakan, yang lazim adalah BK komprehensif. Adapun tujuan dari BK komprehensif itu sendiri adalah untuk membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal dalam berbagai aspek. Ada 4 aspek, diantaranya yaitu aspek pribadi, sosial, akademik atau belajar, dan yang terakhir adalah karir. Nah, itu singkat tentang BK komprehensif. Berikutnya, kita akan membahas tentang 4 layanan inti dalam BK komprehensif. Di antaranya yaitu yang pertama ada layanan dasar bimbingan. Layanan dasar ini memberikan bantuan kepada seluruh siswa atau peserta didik untuk mengembangkan kompetensi, potensi yang dimiliki, sikap, dan juga keterampilan yang mendukung terhadap keberhasilan dalam belajar dan juga dalam kehidupan secara umum. Bentuk layanan yang diberikan bisa dalam bentuk bimbingan kelas atau klasikal dan juga dalam bentuk bimbingan kelompok. Adapun layanan yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan responsif ini menangani masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh siswa, misalnya konflik interpersonal atau mungkin konflik intrapersonal dalam diri, kemudian tekanan akademik atau masalah emosional. Bentuk layanan responsif yang paling umum yang sering kita ketahui adalah konseling individu dan konseling kelompok. Adapun bentuk layanan lainnya bisa dalam bentuk advokasi, mediasi, dan juga kunjungan rumah atau home visit. Nah, layanan responsif ini saat nantinya tidak bisa diatasi oleh guru BK, maka yang bisa dilakukan adalah pengalih tanganan kepada pihak yang berwenang, misalnya kepada psikolog, psikiater, atau mungkin kepada kepolisian bila diperlukan. Lalu layanan yang ketiga adalah perencanaan individual. Layanan ini membantu siswa dalam merencanakan masa depan mereka, baik dalam aspek pendidikan, karir, maupun tujuan pribadi, untuk mengentaskan tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Layanan berikutnya adalah dukungan sistem. Dukungan sistem itu sendiri yaitu layanan yang melibatkan kolaborasi dengan guru, baik wali kelas, kepala sekolah, maupun guru mata pelajaran, dan juga orang tua, serta teman-teman untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan siswa. Dukungan sistem ini biasanya dalam bentuk layanan BK kolaboratif. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, bimbingan dan konseling komprehensif memiliki 4 komponen layanan. 4 komponen layanan yang dimaksud adalah layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Berikut ini yang bukan merupakan strategi layanan responsif adalah yang bukan layanan responsif. Jawabannya adalah bimbingan kelompok, karena bimbingan kelompok itu masuk ke dalam layanan dasar. Lanjut soal yang berikutnya. Layanan responsif memang pada dasarnya bersifat insidental, tetapi bukan berarti tidak dapat direncanakan. Perencanaan dan pengembangan layanan responsif perlu menyesuaikan dengan materi atau topik berdasarkan 4 bidang layanan. Konsep diri, kepercayaan diri, penghargaan diri merupakan beberapa topik atau materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif bidang. Jawabannya adalah bidang pribadi. Kenapa bukan yang pribadi sosial? Karena konsep diri, kepercayaan diri, dan penghargaan diri itu lebih mengacu pada pribadi saja, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kalau misalkan itu berhubungan dengan orang lain, maka bisa masuk ke pribadi sosial ataupun yang sosial. Lalu berikutnya, yang ketiga, terdapat uraian yang nantinya uraian ini akan digunakan untuk soal nomor 3 dan juga soal yang nomor 4. Uraiannya adalah berdasarkan identifikasi kebutuhan, menunjukkan bahwa 35% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. 50% siswa telah mampu menerima keadaan diri sendiri secara positif dan realistis. Dan 15% siswa mampu bergaul dengan teman sejawat secara positif. Serta belum tersedianya alat bantu yang terstandarisasi. Berdasarkan pada layanan tersebut, layanan apa yang harus diprioritaskan?
Pada identifikasi kebutuhan tersebut, yang perlu ditekankan di sini adalah 35% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. Maka yang perlu diprioritaskan adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Soal yang terakhir, berdasarkan uraian yang tadi yang telah dibacakan, maka layanan apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Jelas jawaban yang benar adalah yang C, karena yang menjadi prioritas utamanya adalah layanan peminatan dan perencanaan individual, lalu berikutnya diberikan layanan dasar, bisa berupa bimbingan karir, dan yang terakhir adalah layanan responsif apabila siswa masih mengalami kebingungan atau mungkin menemui beberapa hambatan dan masalah yang perlu untuk diselesaikan. Nah, demikian untuk materi layanan BK komprehensif. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk saran materi-materi apa yang akan dibahas berikutnya bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk masukan, saran, kritik, dan lain sebagainya juga bisa diberikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di konten selanjutnya.